Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Jalsa Putri Wahyu. Perkenalkan, nama saya Jiran Arpa. Di sini kami akan menjelaskan terkait analisis komunikasi bisnis pada UMKM jajanan kekinian Chili Oil. Yang pertama, latar belakang. Komunikasi bisnis merupakan aspek penting dalam menjalankan usaha, terutama pada UMKM yang memiliki struktur organisasi sederhana. Pada UMKM jajanan kekinian Chili Oil, komunikasi menjadi sangat krusial karena usaha ini memiliki 3 cabang dengan total 9 karyawan. Sementara pemilik usaha tidak selalu berada di lokasi. Kondisi ini menunjukkan adanya komunikasi yang efektif agar koordinasi kerja tetap berjalan dengan baik dan kualitas produk tetap terjaga di setiap cabang. Profil usaha. Jajanan kekinian Chili Oil merupakan usaha kuliner yang telah berjalan sekitar 3 tahun dan mengalami perkembangan dengan memiliki 3 cabang usaha. Setiap cabang dikelola oleh 3 karyawan yang bertanggung jawab atas operasional dan penjualan. Target pasar usaha ini adalah generasi muda atau Gen Z, sehingga gaya komunikasi yang digunakan cenderung santai dan fleksibel. Meskipun demikian, pengelolaan tetap dilakukan oleh pemilik usaha sebagai pengambil keputusan utama. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah dilakukan oleh pemilik usaha kepada karyawan melalui 2 cara, yaitu secara langsung untuk cabang yang dekat dan melalui chat untuk cabang yang lebih jauh. Instruksi diberikan dengan cukup jelas dan tegas melalui briefing. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa komunikasi ini belum sepenuhnya efektif karena kurangnya pengawasan setelah instruksi diberikan, sehingga masih terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kerja. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas terlihat dari adanya kesempatan bagi karyawan untuk memberikan saran atau pendapat kepada pemilik usaha. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi 2 arah dalam organisasi. Namun, komunikasi ini tidak berlangsung secara intens karena keterbatasan kehadiran pemilik usaha di lokasi. Sehingga biasanya hanya terjadi pada situasi tertentu seperti saat menghadapi masalah. Selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi antar karyawan berlangsung secara santai dan tidak formal. Interaksi yang terjadi cenderung fleksibel dan sering diselingi dengan candaan, sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman. Kondisi ini membantu mempererat hubungan kerja dan mempermudah koordinasi, namun juga berpotensi menurunkan kedisiplinan jika tidak diimbangi dengan aturan kerja yang lebih jelas. Selanjutnya yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal menjadi bagian yang dominan dalam usaha ini, terutama antar karyawan. Suasana kerja yang santai membuat karyawan merasa lebih nyaman dalam bekerja. Namun, dari hasil analisis, komunikasi informal yang terlalu dominan juga dapat berdampak pada menurunnya fokus kerja dan ketelitian, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas produk. Analisis permasalahan. Permasalahan komunikasi dalam usaha ini tidak terjadi secara langsung, tetapi merupakan akibat dari kelemahan dalam sistem komunikasi. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kontrol setelah penyampaian instruksi, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kerja, seperti kasus pembelian bahan baku yang tidak sesuai. Selain itu, penggunaan media komunikasi yang berbeda, serta suasana kerja yang terlalu santai juga berkontribusi terhadap munculnya kesalahan dalam operasional. Dampak permasalahan. Permasalahan komunikasi tersebut berdampak langsung terhadap kinerja usaha. Dampak yang muncul antara lain menurunnya kualitas produk, munculnya komplain dari pelanggan, serta penurunan penjualan pada periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Evaluasi. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, pemilik usaha menunjukkan respon yang cukup baik dengan melakukan komunikasi secara persuasif kepada pelanggan. Upaya yang dilakukan meliputi pemberian penjelasan, permintaan maaf, serta kompensasi berupa diskon. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan pelanggan dan menjaga hubungan jangka panjang. Lalu selanjutnya, rekomendasi dari kami berdasarkan hasil analisis. Usaha ini perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dengan memperkuat sistem pengawasan terhadap karyawan, memiliki SOP yang jelas, serta menjaga keseimbangan antara komunikasi santai dan profesional.
Selain itu, penggunaan media digital yang sudah ada dapat terus dikembangkan untuk mendukung komunikasi operasional dan pelayanan pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi bisnis dalam UMKM Jajanan Kekinian Cilioyol sudah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Kelemahan utama terletak pada kurangnya kontrol dan konsistensi dalam pelaksanaan komunikasi. Oleh karena itu, peningkatan dalam sistem komunikasi menjadi hal yang penting agar usaha dapat terus berkembang dan menjaga kualitas secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.